Gimana tapi kalau anak kita udah terlanjur jadi korban bullying nih, Ustadz Ahmad kan boleh dong ke tengah-tengah. Iya, Kalau anak kita udah terlanjur jadi korban bullying, itu gimana? Kalau dulu sih pengalaman saya pada saat saya dibully, yang hebat itu adalah orang tua saya. Iya. Karena membangkitkan semangat saya terus tiap hari, Iya. nyariin sekolah baru, mau mindahin sekolah tapi sekolahnya udah full semuanya, full. jadi nggak bisa pindah. Berarti cara mencegahnya nih? Gimana cara mencegahnya kalau udah terlanjur jadi korban bullying? Mohon Ya. tausiahnya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang tua untuk mencegah anaknya jangan sampai dibully oleh orang lain atau oleh teman-temannya. Yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah tanamkan kepada anak kita pondasi Islam yang kuat di dalam dirinya. Agar dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Ini penting. Karena kalau nggak ditanamkan pondasi Islam yang kuat di dalam diri anak, maka anak itu bakal jadi orang yang baperan. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit merasa teraniaya. Padahal dia lupa kalau masalah yang besar itu ada yang bisa memberikan solusinya dan menyelesaikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun masalah kita, jangan kita bingung karena kita punya Allah zat yang maha besar. Katakan kepada diri kita, ya Allah bantulah saya di dalam masalah ini. Maka dengan tanamkan pondasi yang kuat kepada anak di dalam pemahaman Islam, maka anak akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenalkan kepada anak-anak kita dari mulai anak kita di dalam kandungan, bahkan ketika lahir dan terus kita besarkan, bagaimana akhlak mulia Rasulullah dengan para sahabat, dengan para tabi'in, para tabi'in, para salafun shalihin yang bisa menjadikan contoh bagi diri mereka bagaimana akhlak dan tauladan yang mulia di dalam menghadapi bulian, cacian, hinaan, makian, bahkan juga untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi di dalam diri mereka. Contoh, ada kisah yang sangat menakjubkan. Salah seorang cucu daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau ini satu ketika dicaci oleh seseorang, dibully oleh seseorang kafir. Seorang kafir ini datang kepada dia lalu berkata, kamu adalah bakor bukan bagir. Namanya kan Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Tapi dikatakan kamu bukan bagir tapi kamu bakor. Bakor itu tahu gak bu artinya apa? Sapi. Apa jawabnya Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir? Kata beliau, ketahuilah bahwasanya saya adalah bagir dan saya bukan bakor. Sambil tersenyum dia jawab itu tanpa ada rasa marah sedikit pun. Lalu kemudian orang kafir ini memancing lagi emosinya dengan membuli lagi dengan mengatakan, ibu kamu kan cuma sekedar tukang masak doang. Apa jawab beliau? Kata beliau, memang betul. Ibu saya sehari-hari di rumah kerjaannya masak. Ya Allah, nggak ada wajah marah, nggak bingung ketika dibully. Kenapa? Karena dididik akhlak oleh para aslafnya dan dididik oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini orang tetap mancing amarahnya dengan berkata, kamu adalah seorang putra dari wanita yang hitam yang berbuat nista. Sampai dihina ibunya. Apa jawabnya Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir? Kata beliau, ya Allah, seandainya ucapanmu benar, semoga Allah mengampuni ibu saya. Dan seandainya ucapanmu salah tidak benar, semoga Allah mengampuni kamu. Bu, iya cakep gak nih akhlak? Cakep. Bagus gak? Bagus. Luar biasa, cuman udah langka. Akhirnya apa? Akhirnya orang kafir yang menghina, malu mendatangi beliau, mendekat seraya meminta maaf, meneteskan air mata, lalu memeluk agama Islam mengucap 2 kalimat syahadat dengan akhlak yang mulia. Maka kenalkan anak-anak kita dengan akhlaknya para salafun saleh, akhlak baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, ajarkan kepada anak kita bagaimana mereka sabar ketika menghadapi ujian. Apapun ujiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Dan sabarlah atas apa yang diucapkan oleh mereka dan selalu senantiasa jauhi mereka dengan cara yang terbaik. Jadi kalau seandainya hal tersebut terjadi, ya sabar dengan apa yang terjadi dan jauhi mereka. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Dan yang terpenting dari semuanya, banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya agar Allah. Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita Baik. inginkan terjadi pada anak-anak dan keluarga kita. Jadi artinya doain aja, udah ujung-ujungnya emang udah sabar, doain aja. Itu Betul. akhlak yang jarang, Betul. tapi harus kita bangkitkan lagi, kita Betul. hidupkan lagi di Betul. zaman sekarang. Baik, jazakallah khair. Terima Terima kasih kasih, banyak Kak Ustaz Yasa. Tamakan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Tamakan nih. Jamaah. Sekarang saya akan memberikan kesempatan buat bintang tamu kita, Kak Masayu Anastasia nih untuk bertanya sama guru kita. Mau nanya apa lagi nih Kak?